Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut pembelajaran kita ya. Pembelajaran kita hari ini kita masuk di PB yang keberapa nih? PB yang ketiga. Sudah dibuka PB-nya? Sudah. Oke. Nah, untuk anak-anak yang di rumah juga silakan untuk pembelajarannya silakan buka buku PB yang ketiga, sub kedua, tema ke-6. Oke. Nanti untuk para orang tua maupun siswa yang di rumah bisa melihat untuk terutama yang kelompok 1 hari ini, Bapak dan Ibu yang ada di rumah bisa melihat anaknya yang sedang ikut belajar hari ini ada di kelas Nabil, Erwin, Farhan, Samsul Juna, Alfari Jamin, Alpino, kemudian ada siapa? Iqbal, Lutfi, ada juga di sini si Hendra, kemudian Satria, Dimono ada di belakang, Muhammad Ramadan, kemudian paling depan di sini ada siapa ini? Jainal, kemudian Farhan juga sudah hadir, ada Arsandi, ya mudah-mudahan usahakan jaga kesehatan ya. Ini alpa sakitnya sudah mulai kelihatan. Kemudian yang paling belakang nih si Arkam. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang ada di rumah bisa melihat bahwa alhamdulillah siswanya juga hadir hari ini. Oke, jadi kita lanjut pembelajaran kita. Untuk matematika seharusnya Bapak mau upayakan matematika hari ini, tapi karena tidak sempat besok aja ya. Besok artinya kamu belajar dari rumah untuk matematika. Untuk latihan soalnya mengenai cara menghitung volume kubus dan balok. Oke, jadi hari ini kita masuk ke tema dulu. Oke, harapan Bapak dengan di kameranya ini anak bisa lebih fokus dan kameranya akan Bapak selalu putar dan selalu menjaga sikap ketika dalam belajar. Oke, silakan. Dibuka bukunya sudah dilihat? Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Ini nanti kita akan dibawa untuk mencari ya kalimat utamanya di mana, gagasan utama teks non fiksi ya. Kalau fiksi kemarin itu kisah yang apa itu? Fiksi itu biasanya kisah yang tidak nyata. Ya kan biasa ada film cerita ini hanya fiktif belaka, fiktif atau fiksi, film fiksi. Jadi kalau fiktif itu artinya kisah yang tidak nyata. Sudah kan Bapak sampaikan kemarin materinya sudah ya kemarin ya? Tidak nyata. Contohnya Jenal Pendekar Gunung Lingkas misalnya. Itu kan tidak nyata, ya. Alfariji Amin Pendekar Gang 11 misalnya. Pendekar di RT berapa gitu ya. Itu tidak nyata. Lutfi siswa yang terpintar di gangnya misalnya gitu. Erwin pengusaha yang sukses misalnya begitu ya. Oke. Nah ini tapi kalau fiksi kadang-kadang bisa menjadi kenyataan juga, ada juga ya. Awalnya itu hanya hayalan tetapi kadang ada juga ditemukan kisah nyatanya. Banyak kan begitu temuan-temuan yang dianggap hayalan ternyata bisa menjadi kenyataan di zaman-zaman yang lebih modern ya, banyak ya. Seperti kartun-kartun ya. Dulu ada namanya kartun Doraemon misalnya. Itu kan fiktif-fiktif semua. Kisah nyata. Ambil senjatanya, ambil apanya dalam kantongnya aja kan kemudian dikeluarkan. Kantongnya kecil yang keluar bisa lebih besar dari rumah, ya kan aneh kan? Banyak sekali. Ya, pistol, merubah waktu. Ya mungkin kita tidak tahu ke depan ya. Ya ada juga kabarnya itu yang kisah hayalan film di Doraemon menjadi kenyataan di zaman sekarang ada. Hayalan film manusia bisa terbang ya. Ternyata ada orang bisa terbang kan? Kemungkinan juga ada itu ya. Hantu mungkin, tapi itu bukan orang ya. Ya udah, itu artinya Bapak di sini mengulas fiksi dan non fiksi. Nah, kalau non fiksi ini artinya yang benar ya. Oke, sekarang kita lihat. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Coba dibaca Jainal, dia nyaring. Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang
yang dapat dirasakan warga negara Indonesia terus Terpenuhi hak. Nah, ada hak dan kewajiban. Pemanfaatan pemenuhan hak sebagai warga negara. Kalau hak itu intinya lebih cenderung milik kita ya. Hak kita. Ini kan hak saya, ini kan punya saya, biasanya begitu. Hak itu yang menjadi milik kita sendiri, tidak boleh diambil sama orang lain. Biasanya kalau diambil sama orang lain biasanya cenderungnya marah, tidak suka. Itu karena hubungannya dengan hak kita. Ya, apalagi diambil dengan cara yang tidak wajar, ya, main paksa. Biasanya orang bahkan rela berkorban demi mempertahankan haknya. Ya. Contoh sederhana, hak orang tuamu punya lahan, kemudian diambil alih, itu kan hak orang tuamu. Nah, biasanya orang tua akan membela, ya, bahkan rela berkorban, terserah korbannya mau korban apa, ya, harta bahkan, nah itu, ya. Maksudnya ketika kita berbicara hak, kita berbicara milik kita, ya. Nah, kemudian ada kewajiban di sini. Kewajiban ini yang menjadi biasanya kewajiban ini yang kita kerjakan, ya, yang kita kerjakan. Kewajiban. Gini, kita kerjakan dulu kewajiban kita, baru memperoleh hak. Seperti Bapak, kerjakan dulu kewajiban Bapak ngajar, nanti baru dapat haknya. Haknya apa? Memperoleh gaji. Sama ibumu, ya, orang tuamu, bapak yang ada di rumah, ya. Mereka bekerja dulu menjalankan kewajiban, setelah itu nanti baru mendapatkan haknya, yaitu peroleh hasil, ya. Di kelas ada tidak kewajiban sebagai siswa? Tentu ada. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ini kan kewajiban. Nyapu dulu tempatnya, ya, bersih-bersih dulu. Setelah itu baru memperoleh haknya. Hak memperoleh pendidikan. Itu untuk siswa, ya. Nah, makanya kalau ditanya yang mana lebih dulu, kewajiban atau hak? Tadi di sini jelaskan. Hendaknya yang pertama kali dilaksanakan adalah apa nih? Jangan lupa melaksanakan kewajiban sebagai warga. Bahkan kewajiban hendaknya dilakukan lebih dahulu. Artinya kewajiban lebih awal. Ya, kewajiban dulu. Seperti orang bekerja lah, ya, bekerja di toko lah misalnya. Dia kerja dulu, jalankan kewajibannya menjaga toko. Setelah itu dia baru dibayar, ya. Oke, paham ya maksudnya, ya? Paham. Oke, itu kewajiban, hubungannya hak dengan kewajiban. Kadang ada orang yang minta hak-haknya, dia mau tuntut, tetapi dia tidak menjalankan kewajibannya. Ini juga tidak benar, ya. Ngaku-ngaku sudah dikerjakan, ya. Ngaku-ngaku sudah dikerjakan, ternyata tidak, ya. Oke, lanjut. Nah, dari sini langsung Bapak masukkan di sini. Ini di paragraf berapa ini? Paragraf 1. Kemudian kalimat utamanya mana? Kita temukan kalimat utamanya. Semua warga negara memiliki hak. Di mana tempatnya? Kita lihat. Di mana tempatnya nih? Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Gagasan utama, ini kalimat utama. Kalimat utama, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Kalimat utama. Dan ada gagasan apa nih? Gagasan utama, gagasan pokok, ya, ide pokok. Gagasan utama pada paragraf 1, hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Mana dia? Nih. Hendaknya hak dilaksanakan secara seimbang. Di mana keseimbangannya di sini? Ya, ini tadi bicara hak dan kewajiban. Hak kita dapatkan, dapat kita peroleh hak setelah menjalankan kewajiban. Makanya itu yang dikatakan seimbang, ya, tidak boleh. Contoh, ya, seperti mengerjakan soal lah, ya. Kamu wajib mengerjakan soal. Kalau misalnya kamu benarnya, misalnya 5 soal, benarnya 3, kamu berhak mendapatkan 60 misalnya, ya. Kamu benar semua, sudah wajib mengerjakan, ternyata benar semua, sudah menjalankan kewajibannya mengerjakan soal, ternyata benar semua, kemudian haknya memperoleh nilai berapa? 100. Itu, ya. Paham maksudnya? Nah, di sini gagasan utamanya yang lebih condong ditekankan di sini, dibicarakan adalah warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus secara seimbang, ya. Nah, kalimat utama ini kemarin kan apa? Apa itu pengertian kalimat utama? Coba dibuka bukunya, catatannya. Sudah dicatat kemarin? Kalimat utama itu apa kemarin?
Coba dibaca Apa? kalimat utama. Ya, coba Albino, apa pengertian kalimat utama? Kalimat utama, coba dibaca. Ya, ada kan? Nah, Bapak ulangi. Coba dibacakan tadi, Lutfi apa? Kalimat utama tadi. Kalimat utama. Ya. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Ya. Ini satu kalimat. Ya, satu kalimat sampai titik ini kan satu kalimat ya. Kelihatan ya? Kelihatan enggak tulisannya? Kelihatan. Oke, Bapak perbesarkan sedikit. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Di mana yang bersifat umumnya? Setiap warga. Ini kan tidak, misalnya tadi kalau khusus Nabil memiliki hak. Nah, itu bukan umum ya, satu orang khusus. Kalau setiap warga ini kan secara umum, tidak disebutkan namanya. Jadi sifatnya kalimat utamanya bersifat umum, tetapi memiliki gagasan, ya. Ada gagasannya. Ada gagasan apa di situ? Memiliki gagasan utama. Bahasannya di sini ada. Memiliki hak dan kewajiban. Nah, ini yang menjadi bahasan. Nah, kemudian di gagasan utamanya apa yang paling utama yang dibahas di sini? Jadi, yaitu apa? Dalam pelaksanaan menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Oke. Kita lanjut paragraf kedua. Dibaca Samsul. Silau, Samsul tidak nampak. Samsul. Ya, paragraf kedua. Salah satu contoh. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Oke, dah. Nah, sekarang kita mencari kalimat utamanya. Di sini kalimat utama. Ada ya yang atas ini? Kalimat utamanya mana? Salah satu contoh pemenuhan hak pendidikan, pengajaran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Ini yang disebut dengan kalimat utama. Biasanya sampai titik ini. Kemudian lihat, ini kan bersifat umum. Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak dan pendidikan dan pengajaran, memperoleh hak pendidikan, pengajaran mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kan bersifat umum, tetapi ini juga merupakan ada masuk di sini ide atau gagasannya. Gagasannya apa? Manfaat pemenuhan hak, peroleh pendidikan dan pengajaran. Ya, gagasan utamanya. Manfaat pemenuhan hak atas perolehan pendidikan dan pengajaran. Jadi kamu mempunyai hak dalam memperoleh pendidikan. Gagasan utama teks non fiksinya apa nih? Yaitu manfaat pemenuhan hak. Oke, coba dibaca. Ya, Pino baca. Yang paragraf di bawahnya lagi. Yang paragraf ketiga mungkin di situ atau paragraf keempat. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya ke apa nih? Ya, terwujudnya keamanan. Manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Kalimat utamanya mana? Manfaat. Adapun, kalau adapun begini nih bukan kali. Oke, kita lihat. Di mana kita bisa temukan manfaat pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Di mana dibicarakan sini? Manfaat pemenuhan. Adapunnya diganti. Ya, nih pemenuhan hak atas perlindungan hukum.
Kenapa di sini? Karena di sini ada berbicara manfaatnya ya. Dan gagasan utamanya manfaat, pasti manfaat lain pemenuhan hak sebagai warga negara. Apa yang manfaat lainnya itu? Ya perlindungan hukum tadi ya. Keamanan. Kita punya hak rasa aman. Ya. Tentunya kita punya hak kan rasa aman. Coba bayangkan, kamu tidur kemudian ada yang ribut-ribut, kamu kan biasanya tidak senang kan juga. Karena apa? Rasa aman, rasa tentram, rasa rukun. Contoh tadi, di kelas ada kamu ribut, tentu yang lain merasa pingin diam. Iya kan? Karena kenapa dia marah? Ya, kenapa ditegur? Karena yang lain pingin tenang. Karena tadi ada hak di situ. Hak ingin apa? Hak ingin ketenangan. Ya, kedamaian itu juga bagian dari hak semua. Hidup aman, tentram. Itu bagian dari hak juga, hak yang kamu miliki. Kemarin sudah dicatatkan jenis-jenis hak ya, sudah. Oke, sudah. Kemudian ini Bapak kecilin lagi. Oke, yang terakhir, untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Kalimat utamanya manfaat pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Bagaimana maksudnya itu? Oke, maksud dari pemenuhan hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan itu maksudnya seperti apa? Seperti apa kan? Bagaimana tuh contohnya tuh? Mendapati fasilitas kesehatan. Oke, ada lagi yang lain? Mendapati pelayanan pengobatan. Oke, ya kan? Berhak melayani, kita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan di sini. Misalnya mau berobat, ya boleh, ya. Kita punya hak di situ, mendapatkan pelayanan ketika kita sudah menemui pelayanan kesehatan, ya kedokteran kah, ya. Kalau di sini ada puskesmas, rumah sakit, kita berhak dilayani, ya. Kenapa? Karena itu ada hak diatur dalam undang-undang, ya. Karena setelah kita mendapatkan hak di sini, nanti setelah itu, nah ini kalau ini anehnya kalau rumah sakit ini kita berhak dulu ya, hak dulu yang kita peroleh ya, iya kan? Hak dulu, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dulu. Padahal kan sakit itu. Setelah itu kewajibannya nanti apa? Membayar, iya kan? Terbalik ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari, biasanya kewajiban dulu baru memperoleh hak. Bekerja dulu, contoh, bekerja dulu baru memperoleh hak. Kalau perlindungan hukum, ya berhak mendapatkan perlindungan hukum. Seperti apa? Ya memperoleh dia bebas misalnya minta bantuan pengacara, ya. Bawa pakai pengacara, itu kan dia mendapatkan perlindungan hukum nanti, ya. Dia dibela. Nah, setelah dia dibela nanti dia membayar pengacaranya yang membela dia, ya. Sama ya di rumah sakit juga gitu ya. Kan pelayanan dulu kan. Contoh kamu sakit, ya, pasti ke rumah sakit, dia layani dulu, ya. Iya, setelah itu nanti baru bayar. Tetapi ada juga daftar dulu, bayar dulu. Iya, ada juga kan? Kewajiban dulu membayar dulu, nanti baru dilayani. Iya. Ada juga yang begitu ya. Tapi kalau di rumah sakit besar biasanya pelayanan dulu, ya. Setelah itu petugasnya, ya. Setelah itu petugasnya nanti baru suruh menyelesaikan administrasi, ya. Yang jelas pelayanan kesehatannya dulu, ya. Nah, beda dengan yang tadi berhak mendapatkan penghasilan, ya itu biasanya menjalani kewajiban dulu, ya. Oke, Bapak kira itu ini mengenai bahasa Indonesia, muatan bahasa Indonesia, bicara kalimat utama, gagasan utama. Sudah sebenarnya dari beberapa materi, ya. Dari sub tema 1 juga sudah, ya. Oke ya, Pino ya. Oke, Hendra, ya. Tolong dilihat bukunya, ya. Sambil dilihat di depan, perhatikan baik-baik. Oke. Jadi yang Bapak lihat kurang Bapak sebut namanya aja ya. Oke, lanjut. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ini masuk ke mana nih? IPS? Ya, mempertahankan kemerdekaan. Ya, ini rangkuman dari catatan yang ada di bacaan.
Berikut beberapa cara yang dilakukan mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan ini sepertinya kita sudah merdeka, ya. Mempertahankan artinya kita sudah merdeka. Tidak ada musuh lagi, ya. Ada tidak musuh kalau mempertahankan kemerdekaan? Maksudnya musuh yang pakai senjata sudah tidak ada kan? Ya, karena kita sudah merdeka. Cuma musuh lainnya ada, ya. Tapi bukan negara, bukan bangsa lain. Musuh kita kadang-kadang bisa itu dari dalam negara sendiri, ya. Banyak musuh, ya. Musuh lainnya apa? Kebodohan juga bagian dari musuh. Iya kan? Perangi, pernah istilah gini, perangi kebodohan. Nah, maksudnya apa? Perangi kebodohan itu. Ya, kita harus merubah diri kita. Itu khusus diri kita sendiri, ya. Perangi kebodohan itu maksudnya kita melawan kemalasan, ya. Iya kan? Malasan kan biasanya bodoh itu dikarenakan malasnya tadi, ya, tidak mau buka buku, ya kan? Itu maksudnya. Kemudian belajar. Nah, ini lawannya, belajar dengan giat, tekun, dan rajin. Inilah tadi cara memerangi kebodohan. Caranya apa? Belajar dengan giat dan tekun serta rajin. Inilah musuhnya kebodohan itu, ya. Kalau dia rajin belajar, insya Allah nanti dia akan pintar, akan bisa, ya, akan cerdas. Itulah, ya. Hanya mempertahankan kemerdekaan. Kemudian apa lagi? Menggunakan produk buatan dalam negeri. Ini salah satu mempertahankan kemerdekaan. Kenapa kok? Apa hubungannya menggunakan produk buatan dalam negeri dengan mempertahankan kemerdekaan? Apa hubungannya itu kira-kira? Sementara menggunakan produk dalam negeri, terus hubungannya dia mempertahankan kemerdekaan. Apa hubungannya itu? Mempertahankan kemerdekaan. Di sini masuk salah satunya di poin kedua, menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, mungkin maksudnya ketika produksi dalam negeri sudah berkembang, sudah ada, artinya kita dalam negeri harus mendukung menggunakan produk dalam negeri. Karena kenapa? Kita menggunakan produk dalam negeri karena di situ bisa jadi situ ada orang tua kita bekerja di situ, ya kan? Ada keluarga bekerja di situ. Nah, kalau tidak ada yang beli produknya, maka perusahaan itu akan apa? Tutup, bangkrut. Sama kalau kamu buka warung, orang tuamu buka warung, ya. Kalau tidak ada yang beli, maka dia akan tutup, ya. Itu maksudnya. Menggunakan produk buatan dalam negeri itu kita harus bangga, ya. Menggunakan karena di situ ada orang banyak, ya. Ketika kita membantu menggunakan produk dalam negeri, maka negara kita juga akan bisa berkembang karena penghasilannya kembali untuk dalam negeri sendiri, ya, bisa pajaknya, ya, buat pembangunan selanjutnya. Yang ketiga, dibaca Erwin, apa tuh Erwin? Melestarikan budaya asli Indonesia. Kenapa? Apa hubungannya lagi mempertahankan kemerdekaan dengan melestarikan budaya asli Indonesia? Ya, sebelum Indonesia merdeka, budaya Indonesia ini juga sudah ada, ya. Sebelum Indonesia merdeka, mereka juga sudah ada acara-acara budaya, ya. Budaya ini hubungannya masing-masing suku, ya, masing-masing punya budaya. Nah, baik itu dari pakaiannya, tempat tinggalnya, ya. Tempat tinggalnya kan macam-macam. Ada yang rumahnya, kalau orang Dayak itu ada lamin, ya. Kemudian ada lagi rumah kalau kita lihat dari kebudayaan negara di mana? Di Papua, ya. Ada rumah adatnya. Kemudian selain rumah ada lagi namanya pakaian adat. Nah, itu kan bagian dari yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Bahkan makanya setelah merdeka mulai dibangkitkan kembali, baik itu ciri khas makanannya, tariannya, ya, macam-macam, ya, itu yang dipertahankan. Supaya apa? Semakin banyak suku di Indonesia,
Variasi makanan kan semakin banyak ya. Pakaian juga variasi macam-macam. Dayak pakaiannya beda, Tidung pakaiannya beda, Bugis pakaiannya beda, ya. Banjar Jawa pakaiannya beda. Bahkan dari pakaian tradisional bahkan dijadikan misalnya ada acara adat perkawinan, ya. Nah, kalau kemarin pernah lihat uang 75.000? Nah, 75.000 itu kemarin simbol Tidung kan, pakaian adat Tidung. Ya, ada di rumah kan? Nah, itu salah satu kebanggaan khusus Kota Tarakan, ya. Kebanggaan Tarakan. Kenapa? Tarakan sudah masuk sampai ke nasional Jakarta, ya. Sudah dikenal khususnya Tidung, ya. Ada lagi di belakangnya ada lagi apa tuh suku-suku lainnya, ya. Ya. Cuma uangnya ini terbatas, ya. Tidak banyak, produksinya sedikit, tidak dipakai untuk jual beli, untuk pertukaran jual beli. Boleh sebenarnya mungkin, ya. Cuma lebih banyak orang simpan, ya, disimpan. Banyak orang yang tidak mau pakai karena jumlahnya terbatas, ya. Itu mungkin uang kalau disimpan mungkin 20 tahun yang akan datang karena uangnya langka, mungkin makin mahal nanti, ya. Kalau itu disimpan. Makin langka. Iya, makin langka mungkin nanti makin mahal. Bisa jadi 75.000 itu nanti 10-20 tahun akan datang mungkin nilainya bisa 1 juta mungkin, ya. Iya. Kalau sanggup nyimpannya lama, ya. Nah, itu bisa jadi, ya. Contoh kan banyak sekarang uang-uang lama itu harganya mahal, ya kan? Pernah lihat nggak itu di internet uang-uang lama itu nilainya mahal, ya kan? Kenapa bisa gitu? Barang lama menjadi mahal, kan aneh kan? Banyak yang gitu. Barang antik sifatnya, nah itu, ya. Ya bisa jadi nanti uang 75.000 itu nanti menjadi barang antik dan dia menjadi barang yang mahal, ya. Oke. Lanjut. Jadi budaya, ya, melestarikan budaya. Salah satu uang yang ditampilkan itu tadi salah satu bentuk melestarikan budaya. Pakaian adat semua kelihatan, ya, di situ. Kemarin itu sempat heboh, ya, yang uang 75.000 itu katanya itu pakaian Dayak. Pakaian Cina, ya. Itu kabarnya pakaian Cina. Itu ini, pokoknya dihubungkan. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah pakaian adat, pakaian Tidung, khususnya di Tarakan. Itu biasa dipakai untuk orang kawinan, ya. Oke, lanjut. Yang keempat, menaati peraturan dan tata tertib di sekolah sebagai seorang pelajar. Ini kalau orang pelajar ini. Kalau sudah mentaati ini, Bu, bentuknya hak atau kewajiban ini? Kewajiban. Mentaati ini, ya, hak atau kewajiban? Kewajiban. Hak. Yang mana nih? Mentaati kewajiban, hak atau kewajiban itu? Kewajiban. Kewajiban. Hak. Ayo, Bapak gituin langsung tadi hak. Begitu Bapak tekanan kewajiban, hak. Hak, kewajiban, berubah-ubah jawabannya. Yang mana yang betul? Kewajiban. Mentaati peraturan. Iya. Contoh di rumah juga kan kamu gitu, mentaati peraturan yang disampaikan orang tua, ya kan? Itu artinya kewajiban. Tidak boleh, itu kan hak saya. Oke, coba dengarkan. Itu kan hak saya mau patuh atau tidak? Ya bisa jadi kalau mau patuh, tetapi tetap aja ketika melanggar maka jelas mendapat hukuman. Apalagi hubungannya dengan peraturan, dengan peraturan yang tertulis, ya. Di rumah kan biasanya peraturan lisan aja. Tidak boleh keluar malam, ya. Pulang. Ini kewajiban kita harus patuhi, ya. Mentaati peraturan di rumah. Banyak nggak aturan di rumah? Banyak. Oke, apa contohnya lebih? Cuci piring. Nah, wajib mencuci piring, ya. Cuci piring. Nah, itu kewajiban kan? Iya, di rumah. Nah, apalagi peraturan misalnya hubungannya dengan ini, lalu lintas. Nah, kita harus taati peraturan. Kalau kita tidak taati, hukumannya pasti ada hukuman. Apa hukumannya paling tidak? Denda. Ya, denda, bayar. Oh ya, itu lagi, satu lagi. Kenapa kalau kita di lampu merah itu harus berhenti? Karena Ini pertanyaan aja ya. Kenapa lampu merah harus berhenti? agar tidak ada kecelakaan. Agar
agar ya agar tidak terjadi tabrakan. Ya kan kalau kita lampu merah di situ kita lihat di depan, maka lampu hijau yang jalan. Ya. Kalau sama-sama apa yang terjadi? Bisa? Contoh, lampu merah jalan, lampu hijau juga jalan, maka terjadi. Tapi kenapa dia berhenti di lampu merah? Ya, kenapa dia berhenti di lampu merah? Kan bisa aja berhenti di lampu hijau gitu, lampu kuning. Kenapa harus berhenti lampu merah? Ya, tanda berhenti. Merah itu adalah berhenti itu ya. Hijau jalan, kuning hati-hati, siap-siap mau berhenti gitu ya, atau siap-siap mau jalan. Ya, siap-siap mau berhenti dan siap-siap mau jalan. Ya. Tapi yang logika anunya, kalau bukan logika ya, tapi kenyataannya di lampu merah itu kita berhenti. Ini yang apa namanya? Ini lelucon aja ya, lelucon aja. Kenapa berhenti di lampu merah? Karena di rem. Iya enggak? Iya kan? Kenapa berhenti di lampu merah? Karena di rem. Ya, logikanya betul juga kan? Kenapa berhenti? Karena di rem. Coba tidak di rem. Ayo, iya kan? Jalan terus deh ya. Lampu merah, lampu merah tidak ada remnya, jalan terus bahaya. Intinya biasanya orang di lampu merah pasti ngerem, iya enggak? Ya, tapi yang paling utama adalah kenapa berhenti? Mengamankan lalu lintas itu. Kalau dilanggar maka terjadi tabrakan, bisa merugikan orang lain. Kenapa? Kelalaian. Perhatikan. Kecelakaan yang disebabkan kelalaian itu juga bisa ada hukumannya, ya. Karena kelalaian membawa motor, kelalaian membawa mobil, ya, mengakibatkan orang celaka, itu juga ada hukumannya. Hukumannya yang bawa mobil itu juga kena, ya. Dia padahal bawa mobil, yang salah itu tadi nyebrang, ya. Ya salah nyebrang. Tetapi kadang bisa jadi yang bawa mobil juga kena. Mungkin kelalaian tidak berhati-hati melihat, ya, atau bisa jadi di situ ada rambu, ya. Oke, itu untuk materi kita hari ini, ya. Sebenarnya masih ada lagi ini cara upaya menjaga kerukunan di lingkungan. Nah, oke. Untuk yang di rumah maupun yang ada di sini, ini upaya menjaga kerukunan, mengembangkan rasa toleransi yang tertemah. Kalau kita toleransi ini apa? Toleransi yang tertemah ini maksudnya apa? Ya, toleransi bisa hubungannya saling menghargai, ya. Kemudian bermain dengan teman tanpa mempedulikan, bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, agama, bahasa dan budaya. Ini juga pasti hidup kita menjadi rukun. Tidak boleh saling olok-mengolok. Rukun itu apa sih maksudnya? Damai, tentram, ya. Kan kalau orang tidak rukun pasti berkelahi, ribut. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan sendiri, ya. Oke, demikian untuk materi kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini ada manfaatnya. Dan untuk yang ada di rumah, silakan mencatat materi penting yang kalian anggap penting untuk rangkuman catatan hari ini. Demikian, terima kasih. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.